Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, NIM 17340-317, kelas A regular sore, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-14 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Tema teori kekuatan informasi. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga lewat di antara entitas, dan dalam gerakan itu kemungkinan dan dipengaruhi oleh perubahan. Informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat jika file identitas yang bergerak juga dapat mengalir sebagai informasi, maka alirannya konstan dan terus-menerus berkontribusi. Lebih jauh mengalir informasi dapat memakan dirinya sendiri dengan cara ini untuk menghasilkan lebih banyak informasi, dan ini adalah dinamika utama yang mendasari kekuatan informasi dan politik diperiksa dalam dinamika ini akan disebut rekursi di kemampuan informasi untuk membuat dirinya sendiri dengan memahami pentingnya titik di mana perbedaan terjadi. Dan contoh dari proses ini dapat dilihat yang mendasari institusi digital utama. Misalnya, salah satu rahasia terbuka pertumbuhan industri digital, meski kini banyak diulang, memang posisi sebagai salah satu yang terbesar produsen komputer di dunia, diklaim pada 2006 sebagai yang keempat pembuat komputer terbesar. Pada tahun 2011 mengklaim sebagai yang terbesar dari semua. Menyimpan ini komputer dan menggunakan untuk menyalakan dirinya sendiri. Fakta ini sering diulangi menunjukkan bahwa Google membutuhkan komputasi dan daya penyimpanan yang besar untuk layanan pencariannya dan semua aplikasi lain yang ditawarkannya. Penting faktor yang mendasari kebutuhan akan sumber daya komputasi ini adalah bahwa Google pencarian bersifat rekursif, dan karenanya tidak hanya menerima masukan dari mereka yang mencari menggunakan layanannya, tetapi terus menggunakan kembali datanya sendiri untuk disaring pencarian masa depan dan identifikasi masa depan dan sifat penggunanya, dan karenanya pengiriman iklan. Misalnya, Google mengklaim hanya 15% dari pencarian Google adalah pencarian baru yang belum pernah dilihatnya, yang artinya 85% pencarian dapat dikaitkan dengan pencarian lain yang menyempurnakan hasil. 85% pencarian Google hanya menghasilkan informasi dengan diterapkan di penelusuran sebelumnya, dan dengan cara itu membuat semacam perbedaan dengan pencarian dan informasi baru. Ini berarti sebagai besar pencarian digunakan secara rekursif, dan semua perbedaan betapapun kecilnya dapat diambil dan diterapkan pada pencarian yang ada. Ini menggunakan perbedaan seperti setiap tanda baca query, panjang query, lamanya waktu di halaman Google, apakah hasil pertama adalah diklik, seberapa cepat penelusuran kembali untuk mencoba lagi, karakter penelusur, heuristik, dan seterusnya. Dan Google dapat menerapkan pencarian sebelum untuk pencarian saat ini dan yang akan datang.
untuk memperbaiki dan menerapkan kembali informasi ini. Ia mampu menciptakan sistem di mana apapun yang ditambahkan ke dalam berkontribusi, tidak hanya ketika ditambahkan tetapi dapat terus membantu menyempurnakan pencarian dan pengiriman iklan. Apa saja pengguna Google kemungkinan besar telah memperhatikan efek yang jelas dari ini, misalnya saat mencari liburan di daerah tertentu, lalu menemukan Google menawarkan iklan masa depan atau untuk wilayah itu. Melakukan ini di atas layanan awal dan jelasnya membutuhkan komputasi besar-besaran kekuatan. Masalah yang diselesaikan Google dengan membangun sistem data pesanannya sendiri dan dalam proses menjadi salah satu produsen komputer terbesar di dalam dunia. Facebook juga mengambil informasi yang dibutuhkan individu untuk menyediakan tentang diri mereka sendiri, untuk menampilkan diri di sosial jaringan dan mengubahnya menjadi bentuk yang memungkinkan rekursi. Informasi dapat dikembalikan kembali ke dalam sistem Facebook seperti Google, kembali iklan tertentu kepada pengguna dan kemudian menggunakan informasi lebih lanjut, seperti iklan mana yang diklik, untuk mempengaruhi dan membuat lebih banyak informasi dalam sistem. Padahal Google dan Facebook begitu jelas. Pada 2015, gorila besar di hutan digital. Hampir semua sistem digital dinamakan, beberapa untuk rekursi atau berusaha, dan membahas apa ini berarti. Jelas bahwa penyediaan informasi sesuatu yang dipegang oleh pengguna diambil ahli secara mulus oleh institusi seperti Facebook dan Google dan menjadi bagian dari sistem mereka. Di sini ada shift kapan informasi yang dapat dengan bebas diberikan hasilnya telah disesuaikan. Memberikan informasi menghasilkan hubungan yang menempatkan aktivitas awal seperti penelusuran dalam keadaan reaktif saat menggunakan layanan yang paling dicari informasi. Seperti itu sejak awal. Selain itu, ini mungkin menjadi tidak setara hubungan di mana penyediaan informasi mengarah pada transfer kepemilikan dan karenanya kemampuan untuk menarik dan berbagai aktor lain, baik informasi yang lebih besar, permintaan yang diinginkan atau tidak diinginkan, untuk dibelanjakan uang lebih baik, banyak mendapatkan dari pengiklan. Tubuh kompleks terbentuk di sini di mana berbagai gaya aktif dan reaktif dapat dilihat dari di mana rekursi adalah dinamika kunci. Misalnya, jika Google mengenal seseorang itu yang mencari Walt Disney, Ford juga mencari, dan jika mereka melihat cukup banyak korelasi ini, maka mereka dapat mulai memprediksi yang mungkin akan disukai oleh siapapun yang penelusuri negeri Mickey Mouse melihat iklan untuk tanah Harry Potter. Sekalipun informasinya disediakan oleh pencari dianonimkan, efek ini sedang dimainkan. Setiap pencarian yang dibuat dapat menjadi umpan balik untuk mengubah penelusuran di masa mendatang. Jika ini bisa kemudian dihubungkan dengan usia seseorang, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya, mungkin oleh orang itu yang masuk ke akun Google mereka saat mereka menelusuri, atau karena di Facebook informasi ini sudah akan terhubung penargetan lebih cepat. Ini adalah contoh kunci rekursi
dan cara kemampuannya untuk mengambil informasi digital dan kemudian menggunakannya kembali dan sekali lagi untuk mengubah tindakan digital merupakan serupa lainnya adalah kunci dunia digital. Perbedaan yang bergerak pasti memiliki titik perbedaan dari, tanpa perbedaan mendaftarkan dirinya sebagai berbeda dari lain. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih.